Saya punya ibu sambung, yang kebetulan saya juga jadi ibu sambung sekarang. Hanya untuk awal hubungan saya dengan ibu sambung saya memang kurang baik, tapi kelamaan alhamdulillah baik. Saat ini kayaknya kurang harmonis lagi semenjak ada pertengkaran saya dengan adik sambung saya yang laki-laki. Jadi dari ibu sambung punya dua, satu perempuan, satu laki-laki. Setelah saya bertengkar dengan adik laki-laki, tapi nggak lama udah baikan sih Ustadz. Cuma namanya luka ada gitu. Jadi nggak sebaik dulu. Dari setelah itu ibu sambung saya ke saya pun beda. Gitu, beda lagi. Yang tadinya sering datang ke rumah, sekarang udah nggak pernah. Dan yang lebih sakit lagi itu ke adik saya, ke adik sambung saya yang perempuan, beliau juga beda gitu. Jadi di situ ada kenapa? Padahal ini anak kandungnya sendiri gitu Ustaz. Saya harus gimana? Jadi saya ada dendam juga akhirnya kan. Kesel juga, marah juga. Gitu. Saya juga ibu sambung Ustaz. Mudah-mudahan saya nggak kayak gitu. Amin. Saya harus gimana? Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita ngerasa ada yang bikin sakit di hati kita, Quran mengajarkan kepada kita dengan 3 sikap. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Maka ibu sayang, kesalahan ibu sambung, apapun itu yang bikin kita sakit, belajar memaafkan saja. Karena jangan sampai memadamkan api dengan api. Yang ada bukan padam, yang ada apa? Makin kebakaran. Makanya belajar saja walaupun perih dan pahit, tapi kan sakit. Apalagi ibu sekarang ibu sambung juga. Jangan sampai kebencian kita pada ibu sambung nanti berbalas dengan perlakuan anak kita kepada kita sebagai ibu sambung juga. Karena ingat ya, prinsipnya sama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah balas keburukan itu. So 1, belajar maafkan. 2, sudah tapi hati teh masih kena kesel. Doa bermain di situ. Kalau disakiti, 2 yang harus kita doakan. 1, doakan hati kita biar lembut memaafkannya. 2, doakan dia yang nyakitin kita agar Allah lembutkan hatinya. Dan saya pertegas ya, maafin orang itu, yang diuntungkan bukan orang yang bikin salah ke kita. Maafin orang itu yang diuntungkan kita, yang maafin dia. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena memaafkan. Dan ingat, jangan merasa enakan dia dong, dia yang bikin salah, kok aku yang maafin. Mohon maaf, dia masih ada urusannya sama Allah. Kalau dia tidak bertobat, tidak memperbaiki diri, tidak menjalin hubungan dengan kita yang baik, maka jangan pernah merasa rugi karena dia masih punya urusan sama Allah. Kita maafin dia biar urusan hati kita selesai sama dia dan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. So poinnya, Allah balas tidak? Allah pasti balas. Jangan tangan kita yang balas. Terlalu suci tangan ini. Udah mah banyak salah. Jangan sampai menambah kesalahan lagi karena membalas keburukan orang lain. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Boleh enggak aku menghindar? Boleh enggak aku jaga jarak? Boleh. Itu agar cara hati untuk lebih baik dan lebih bersih dari semua sakit yang pernah kita rasakan. 3 sikap. Yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Tepuk tangan buat beliau yang sudah bertanya. Semangat ya Lilis.